Selamat sore, Pak Hongjin. Halo, selamat sore, Mas. Ka- Apa kabar? Kalau di tempat saya sekarang ini adalah Surprise. Oh ya, sini sore ya. Memang iya bedanya kan, ya ini bedanya 11 11 jam. jam ya. Jadi Yogyakarta lebih dulu 11 jam. 11 ya. Jadi Pak OHD ya, saya panggil Pak Hongjin ya. Halo, Ya, Pak Wadi ngomong. OHD. Maaf, nggak tahu. Jadi pertama-tama saya ingin tanya, Bisa, ya, bisa. pertama-tama saya ingin tanya apa kabar Pak? Apa kabar kesehatan semuanya? Ya, wah, alhamdulillah sehat deh. Makin tua kok ya, malah makin sehat gitu lah. Umur saya kan sudah 84 kan. Ini barusan tanggal 5 April kemarin. Selamat ulang tahun Pak. Halo? Halo? Ya, Kemarin saya kebetulan di Bali karena halo. adik, adiknya tuh di sana. Halo? Ya, Halo? terus. Nggak begitu? Iya, ya. Cukup jelas nggak, Pak? Apa? Agak terputus ya Pak. Jelas, halo? Iya, ya. Terus Pak. Ya, sekarang oke. Ya, oke. Ya. Jadi baru pulang ini apa waktu setengah lantas langsung mampir ke Kajian Nasional, kita mempersiapkan pameran datang itu ke Abjok pada 30 Juli, artinya 1 Juli mau memamerkan tunggal Nasirun ya. Oh. Jadi pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Di Pak Hongjin itu atas tanggapan Pak Hongjin terhadap wawancara saya dengan Mas Agus Suwage. ya karena dua-duanya itu buat saya kan mereka kan apa ya orang-orang yang saya kenal bener baik Agus maupun apa Tyler Rowling itu dia pertama kali ke Indonesia udah hampir sini dan dia kemudian juga sudah sering ya, kesini lagi sering ketemu dimanapun juga orangnya memang ya sangat komit untuk memarket seni rupa Indonesia kontemporer. Saya kira kita sangat diuntungkan Ya. di mana-mana kita. Memang apa yang dikatakan Agus itu benar sekali bahwa bumi itu ada Halo. pada waktu itu kan ya maksudnya tidak terkendali. Halo? Ya, Halo? silakan Pak. Terus. Halo? Agak terputus tapi nggak apa-apa. Tidak terkendali sehingga ya akhirnya sebenarnya ada seniman-seniman yang belum waktu karena masa seniman-seniman yang masih ya boleh kan ya mungkin berbakat tapi jam terbangnya kan belum belum banyak malah harganya bisa mengungkuli para maestro kita seperti saya, Ya. Pandi, Jono, dan sebagainya itu kan akhirnya memang ya, dan efeknya saya kira tuh sampai sekarang itu masih ada yang seniman-seniman yang kemudian akhirnya jadi terpuruk justru karena unik tuh. Ya. Nah memang dalam suatu market yang terbuka seperti setelah ada lelang itu kan market kan terbuka itu kan susah sekali juga untuk mengontrol marketnya kan semuanya seperti di bursa itu kalau bursa saham yang terbuka itu kan penggorengan saham ya dan hal itu ya pernah ngalami tapi ya nggak apa-apa lah itu karena kita harus belajar banyak kan kita kan masih muda dalam market dan ya Kalau menurut Pak Hongjin, ya keinginannya agak terputus. ya gimana halo Kalau menurut Pak Hongjin itu bagaimana situasi atau kondisi seni rupa kontemporer kita pada saat hari ini, Pak? halo Halo? halo
Ya, Ya pada saat sekarang. Ya. Ya. Memang begini Pak, sekarang ini kan lain dengan zaman dulu waktu saya mulai mengkoleksi apa itu kan seniman-seniman itu jumlahnya juga masih terbatas. Kita kenal mereka semua, Ya. dan kita juga kenal karyanya. Sekarang kan sudah terlalu banyak. Jadi antara lain seperti juga yang dikatakan Agus lagi itu, Ya. antara yang kita katakanlah saja kalau seniman ini adalah produsen, jadi dia akan menghasilkan seni, dan kolektor di konsumen yang menyerap seni itu nggak seimbang. Oke. Nah, jomplang sekali apa perbandingannya, Ya. sehingga susah buat seniman-seniman muda untuk bisa hidup dari karyanya. Itu memang susah, dan saya kira itu memang di mana-mana kan seniman juga sebagian besar nggak bisa hidup dari karyanya ya. Nah, tapi sebenarnya kan menyambi juga nggak masalah kan. Banyak seniman-seniman terkenal dulu sebelumnya juga menyambi seperti Avandi dan sebagainya kan. Ya. Tapi sekarang itu kan ini juga kondisi ekonomi apalagi setelah COVID dan sebagainya kan masih serba belum. Jadi ya betul-betul bahkan yang kesulitan. Ya. Menurut saya dalam berjalan kerja seniman ya. Ya. Dan seniman kan sekarang ini ya memang lebih digalakan dan sebagainya oleh pemerintah lain dengan dulu, tapi dalam prakteknya itu sering juga seperti bantuan funding ini itu Ya. sering terabaikan. Ini yang baru terjadi baru kemarin. Nah, begini Pak. Kita kan ngomong ya Begini Pak. ya Kalau menurut ya Pak Hong Jin yang selama ini mengamati seni rupa kontemporer Indonesia dengan seksama dan dengan penuh perhatian, bahkan mengkoleksi beberapa karya seniman kontemporer, itu kalau berbicara mengenai dari segi kualitas karya-karya seniman kontemporer Indonesia, bagaimana menurut Pak Hong Jin karya-karya secara keseluruhan itu dari seniman-seniman kontemporer Indonesia ini, apakah bagaimana perbandingannya dengan karya-karya dari seniman-seniman luar, Pak? Eropa atau Amerika dan lain sebagainya? saya kira seniman kontemporer di Indonesia ini sekarang menurut saya sih soal kualitas ya memang banyak juga yang masih ikuti tren dan baik, tapi untuk bakat-bakat baru Ya. dan karya-karya yang baru yang orisinil. Terputus. Halo. Bisakah Pak Hong Jin mengulang 2-3 kalimat yang terputus tadi, Pak? Karya-karya baru dan sebagainya. Ya, sebenarnya soal karyanya menurut Ya. saya kita tidak kecil hati lah. Bakat-bakat baru apa ini ada. Ya. Ya, walaupun tentunya banyak juga yang cuma ikut-ikutan. Ya. Tapi kita cukup optimistis. Cuma semua itu akhirnya terbentur pada funding. I see. Ya, dan terbentuk pada kesempatan seperti kalau lagi untuk exposure. Ini misalnya yang baru kejadian kemarin, mungkin Mas Azril belum dengar ya. Ya. Itu kan dari Pemat ini kan sekarang salah satu tokoh utama dalam hal aktivitasnya untuk mengekspos, memamerkan, dan pamerannya selalu luar biasa dan menarik perhatian luar negeri. Nah, kemarin ya ini kan dia diberi kesempatan beberapa tahun ini untuk membenahi Sarinah dibenahi, dan yang tingkat 6 itu khusus untuk seni rupa. Nah, dia yang mintain gagasannya tentang pamerannya, walaupun yang melaksanakan tentunya fundingnya dari salah seorang yang memang mempunyai kemampuan itu atau suatu badan hukum. Tapi baru kemarin ini, padahal mereka sedang berpameran juga, dan setiap kali pamerannya itu luar biasa. Dan dalam pameran ini malah saya juga meminjamkan karya. Mendadak dihentikan. Dengan hentikan
dihentikan dengan alasan bahwa si tenant yang menyewa tempat itu masih belum melunasi utangnya pada Sarinah. Padahal Sarinah itu kan badan usaha milik pemerintah walaupun daerah, yang seharusnya itu kan juga mempertimbangkan hal-hal yang ideal, yang non komersial untuk memajukan seni rupa, dan itu tempatnya cocok sekali dengan Sarinah yang memang oleh Bung Karno dulu dimaksudkan juga untuk mempromot kerajinan craft asli dari Indonesia, budaya Indonesia dan sebagainya. Nah, tapi begitu ini luar biasa, sehingga beliau itu si Eri Pemat ini dulunya juga berkiprah di Bali, bikin Art Bali yang bersamaan dengan waktu symposium dunia World Bank dan pertemuan konferensi dunia World Bank dan IMF di Bali, yang kemudian satu tahun dia juga mengadakan, dan akhirnya dia malah beralih ke Sarinah karena di sana kan etalasinya lebih internasional dan bagus, berhasil dibantu dengan juga kurator Indonesia muda yang top gitulah, karyanya juga bagus. Nah, mendadak berhenti karena masalah funding lagi. Ya memang sekarang pemerintah bilang mereka sudah bikin suatu funding yang abadi untuk bantu seniman aktivitasnya, tapi dalam prakteknya merasa bisa menikmati dari fadilah belum ada itu. Jadi menurut Pak Hongjin itu karya kontemporer. Ya. Halo. Kan begini Pak, sekarang ini bedanya. Kalau dulu karya modern oke lah, itu kan ya oke lah, funding untuk bikin suatu karya kan juga tidak banyak ya, oke lah, kanvas, tas gitu kan, dan biasanya individual bisa. Sekarang kalau kita lihat event-event di luar negeri yang kolosal, monumental, itu kan biasanya sudah multidisiplin, tidak mengandalkan satu disiplin dan dimensinya begitu banyak. Itu kan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Ya lah, itu kalau kita mau bikin sesuatu yang spektakuler, eye-catching dan sebagainya, itu biayanya kan juga tidak sedikit. Dan saya kira kalau seorang seniman yang apalagi muda, ya, yang baru baru bangkit dan sebagainya, kalau tidak ada yang membantu dalam fundingnya, saya kira susah juga ya untuk menstratisikan dia punya ide-ide. Nah, bicara tentang funding, Pak. Bicara tentang funding, yang menurut Pak Hongjin itu merupakan hambatan yang sangat besar terhadap perkembangan dan kemajuan seni rupa kontemporer Indonesia. Itu bagaimana selama ini? Apakah dunia seni kontemporer ini, dunia seni pada umumnya, itu mesti mengharapkan adanya funding itu dari pemerintah atau dari pihak-pihak individu yang di luar pemerintah? Saya kira begini, kalau dalam suatu negara yang sudah maju ya, itu seperti sekarang di Singapura ya. Sebenarnya Singapura itu kan, saya kan pernah lama juga di sana sebagai Halo. Waktu mulainya dulu ada fair di sana dan di sini itu kan soal seninya Indonesia kan lebih maju tuh. Singapura masih jauh ketinggalan. Tapi komitmen dari pemerintah di sana luar biasa. Wah, ini dia. Infrastrukturnya. Nah, sini infrastrukturnya mana? Betul. Sehingga mereka juga bisa saja ikut ke Biennale, eksposisi. Itu Indonesia senimannya didiamkan aja. Cuma cari funding sendiri ya. Waduh. Disewakan suatu tempat yang itu mereka bisa lebih mengekspos diri. Dan semuanya dibantu, dan juga ini peraturan di Amerika pun itu funding untuk seni itu dapat insentif. Jadi Singapura itu cukup banyak insentif. Saya tahu dari
dari 100%, dari 120, 200, 250% terakhir yang saya tahu itu kalau seseorang membantu Ya, bikin suatu event seni di sana atau menyumbang karya dari ke museum, ya, itu jumlah itu dikalikan 250% itu Ya. bisa dipotongkan kos perusahaan itu. Jadi Ya. dan pernah di Amerika itu kalau nggak salah itu zaman Reagan itu ada seorang dari Taiwan ya, yang saya pernah bisa baca bukunya, saya lupa itu bikin tesis hubungan antara donasi kepada institut seni dengan policy perpajakan mengenai insentif itu makin menguntungkan, berarti makin menarik jumlahnya bisa dikreditkan pada kos dan sebagainya itu makin besar juga dia donasinya. ya. Kalau di luar kita kan itu kan nggak ada. Nah, sekarang begini, Pak. Media. Jadi sekarang timbul pertanyaan ini, melihat perbedaan sikap antara pemerintah Singapura misalnya dengan pemerintah Indonesia yang terbentuk di dalam wujud bantuan yang begitu mencolok perbedaannya kepada seniman-seniman di kedua negara itu. Nah, apa perbedaannya, Pak? Kok bisa pemerintah Singapura? Halo? Apa sebabnya adanya perbedaan sikap antara pemerintah Singapura dengan pemerintah Indonesia, Pak? Pak, sebenarnya pemerintah Indonesia, ya Bapak mungkin juga ngikuti keadaan yang sekarang ini yang sedang parah-parahnya, Ya. sorot itu mengenai korupsi. Aha. Ya uangnya di sini terlalu banyak, kalau yang dikorupsi untuk mensupport seni rupa, wah seni rupa Indonesia sudah karuan pastinya. Iya, iya. Gimana? Semua untuk kantongnya sendiri, ya, orang-orang yang terlibat di situ. Nah, itu kalau Singapura ya saya nggak tahu, saya nggak bisa ngomong di sana ada korupsi juga tidak begitu. Tapi kan ternyata ya ada yang ada seperti Indonesia loh. Indonesia ini kan apa faktor utama kan korupsi sebenarnya. Sampai keadaannya begini, sampai politis tidak stabil dan sebagainya, sebenarnya utamanya korupsi tuh. Iya, iya. Dan karena semuanya terlibat di situ kan, jadi akhirnya yang berantas nggak ada begitu. Tapi Pak, baru ya. tapi apakah pemerintah Indonesia itu tidak menyadari betapa pentingnya seni di dalam kehidupan berbangsa, Pak? Belum menurut saya. Nah, ini kalau kita punya presiden seperti Bung Karno lain urusan. Betul. Nah, itu kan yang selalu dikatakan kan nomor satu untuk makan, sadang, pangan, papan, dan sebagainya. Itu sebenarnya kan tidak benar. Itu akan akhirnya kita membentuknya manusia yang komersial, materialistis, ya tidak ada memperhatikan kebudayaan, sehingga kebudayaan berkorupsi dan sebagainya itu tidak terkendali. Ini ya Gusmus itu panutan bangsa, orang yang luar biasa. Itu bukan pernah pada waktu itu bikin terbuka pameran tempat kita. Nah, beliau itu dalam kata sambutannya mengatakan bahwa dulu Indonesia itu yang dijadikan panglima itu politik, ya dulu sama Bung Karno gagal. Kemudian ya sama Pak Toto yang jadi panglima itu ekonomi gagal. Sudah waktunya panglima. Pak Hongjing, tolong diulang kalimat yang terakhir, Pak. Ya, jadi begini, Gusmus itu tahun 2015 itu ketika kita bikin pameran perkenaan dari Indonesia, merdeka itu sedikit Supangka, dan pada waktu itu juga bareng dengan Asia Afrika, Konvensi Afrika 60 tahun, dan terakhir di Gestok 50 tahun, kan saya ngalamin semua. Itu tuh kita pernah menjadikan politik sebagai panglima.
Mhm. Karena gagal. Ya. Kita mempertandingkan ekonomi sebagai panglima gagal. Mhm. Sudah waktu apa? Karena nggak mungkin Terus Pak. dulu politik stabil dulu atau ekonomi baru yang dibangun baru budaya. Nggak mungkin. Ini kan semuanya harus bareng. Betul. Menjadikan manusia di Indonesia masuk manusia yang juga lebih sempurna dari sekarang begitulah. Ya, hanya ekonomi saja. Akhirnya orang-orang itu nggak tahu batasnya. Akhirnya jadi ekonomi animal. Kalau kritik terus, akhirnya itu budaya puasa. Betul. Untuk mendapatkan puasa semua dihalalkan. Betul. Jadi semua harus bareng dibentuk dari awal itu bersamaan sehingga kita bisa mendapatkan manusia yang seimbang, yang balance, yang manusia yang beretika baik, bermoral dan sebagainya. Betul. Kalau hanya sepihak, akhirnya ya seperti sekarang ini, begitu. Lalu sekarang Pak. Dan Mhm. ya, sudah seperti sekarang ini kan repot, Pak. Lalu sekarang. Mhm. Mhm. Terus. Nah, sekarang korupsinya menurut Pak Mahfud itu Pak Mahfud itu Menko Pol gitu. Itu sekarang baru rame-ramenya di Indonesia soal ini. Ya. Baru rame-ramenya di DPR rame-ramenya. Makanya sekarang ini mulai sudah diusulkan berkali-kali sama karena belum menang, karena mulai tekan lagi dengan kejadian ini oleh pemerintah untuk ngegolkan itu. Ya. Nah, mudah-mudahan bisa gol. Kalau nggak gol ya udah. Lalu sekarang Pak. Lalu sekarang dari sudut pandang. Hukumannya itu tuh tengah. Terus. Halo. Iya. Terus Pak. Jadi Terus. begini Pak, menurut saya Ya. pendidikan itu penting. Ya. Saya bilang policy Mhm. itu penting. Tapi sampai sekarang Mhm. umumnya porsi yang untuk seni budaya itu masih terlalu kecil. Dia masih terlalu kecil. Sih. Aduh, putus-putus. Yang itu pengunjungnya itu anak sekolah seni, malah anak SMP. Itu hal-hal itu Aduh. juga sangat tergantung dari pemerintah daerah. Yang ini kan setelah ada otonomi dari wali kota, bupati, sebenarnya semuanya tuh ya rata-rata kecil kan mereka bisa berbuat banyak. Memang bukan itu memang orang tuh harus ya walaupun jumlahnya sendiri lah banyak terus menerusan memberikan motivasi bahwa itu penting ya, sehingga orang yang bergabung motivasi bisa ketularan dengan virus seni rupa. Ya. Dan saya kira sampai sekarang itu perkembangan di Indonesia itu gara ya orang-orang yang itu motivasi. Kalau awal orang-orang itu terlihat dengan segi komersialnya, segi investment itu kita masih tidak bisa mengharapkan seorang yang tidak dari keluarga yang mengetahui seni dan sebagainya sudah langsung menjadi pecinta seni, passion dalam seni itu nggak bisa. Tapi yang kita harapkan memang oke lah kalau itu merupakan daya tarik pertama, anak-anak sekolah masuk ke museum senang bikin selfie, tapi akhirnya dia sering ke museum, akhirnya dia kan jadi nanti kemudian hari nanti kalau dia sudah berdikari, sudah mempunyai rumah tangga sendiri, rumahnya tidak kan dipasangin dan kalian foto-foto akan dipasangin dan karya sendiri akan memasukkan. Nah begini Pak. Pada umumnya ada juga orang yang menjadi mencari ya. Nah begini Pak. Jadi kita kembali kepada Bung Karno dulu ketika terus.
Bung Karno jadi presiden. Karena beliau ini super patron seni. Luar dikelilingi seniman-seniman, perhatian luar biasa. Itu semua menteri-menteri pada koleksi kok pada waktu itu kok. Nah. Itu Nah. tergantung dari pemimpinnya. Nah, Kalau suatu pemimpin perusahaan yang perusahaannya gede sekali, Ya. BUMN, dan Ya. dia ini kita sedih, wah pasti ya direkturnya anak buahnya, penduduknya disuruh majakin seni juga, begitu. Itu kan membantu. Iya lah. Iya. Nah, sekarang ini kan bedanya, konglomerat di Jepang atau di mana Korea, wah Samsung koleksinya luar biasa kok. Iya. Iya. Sekali. Ya toh, itu tuh kan di Jepang buku take itu bisnisnya yang luar biasa. Iya. Di Noshima bikin triangle Noshima itu kan ya orang, tapi kata mereka memang di dalam darahnya sudah mengalir Betul. cinta terhadap seni. Betul. Nah, di luar kita masih terlalu sedikit. Nah, gini Pak. Gini Pak. Konglomerat banyak. Gini Pak. Begini Pak. Jadi seperti yang Bapak katakan bahwa faktanya bahwa pemerintah Indonesia itu kurang perhatiannya dengan berbagai alasan ya terhadap perkembangan seni, khususnya seni rupa kontemporer kita. Lalu bagaimana kepada siapa dunia seni rupa dan seniman-senimannya akan bisa menggantungkan harapan mereka untuk berkontribusi untuk memajukan dunia seni rupa kontemporer. Halo? Ya kita harus pilih, kita jalan sendiri. Itu banyak itu yang sudah senior penderita seni yang sudah banyak dasarnya ini. Sekarang banyak kok yang mereka sudah pengalaman lama itu dia ambil sendiri ya selama kayak si dialek ini kita tidak akan mati lah gitu. Halo. Ya, terus Pak. Halo ya. Ya, terus. Halo? Ya, terus. Jadi sekarang ini ya semuanya berjalan. Kalau yang memang orang Ya. yang betul passion, oke, tanpa bantuan dari pemerintah dari siapapun, Ya. gitu, kita jalan. Dan sampai sekarang Indonesia itu begitu pergerakannya, ya tetap bergerak, tapi lambat kalah cepat dengan Singapura, dan mungkin nanti kalah cepat juga dengan Thailand atau dengan Vietnam, dengan lain-lainnya yang negara-negara yang sebenarnya ada perkembangannya itu jauh lebih akhir daripada Indonesia. Indonesia sudah, saya masih ingat pada waktu Chinese Contemporary itu dulu awal-awal tuh nggak menang ada Chinese painting yang nggak menang sama Indonesia modern. Wah, Fandi Handra sudah lebih terkenal, dilelang. Tapi sekarang kita kan ketinggalan. Fandi itu gak ada apa-apanya dibanding kalau seniman muda jadi China. Harganya loh. Jadi tidak ngomong mengenai karyanya jelas dah kalah bahkan lebih hebat. Tapi nilainya dalam mata uang dan rupiah itu atau dolar jauh lebih. Seandainya Fandi itu mungkin dulu tetap tinggal di Eropa, mungkin sekarang sudah jauh lebih terkenal di dunia. Pada waktu itu dia kan disejajarkan, bahkan diunggulkan dari Pucita dan sebagainya sudah lama di pusat. Tapi kemudian dia akan kesalip. Ada apa-apa dia tetap tinggal di Paris atau di York, mungkin kan biasa. Nah, begini Pak. Jadi itu ini kan pionir ini kan pahlawan di rumah. Ya. Jadi pernyataan Bapak itu. Halo. Ya, jadi pernyataan Bapak itu, halo. Jadi pernyataan Bapak itu menimbulkan pertanyaan di saya. Bapak mengatakan bahwa para seniman-seniman senior itu bisa survive dengan berjalan sendiri-sendiri. Halo? Ya, betul. Tapi, itu kan berjalan sendiri. Nah, tapi, Joyono, Hendra Gunawan sudah dipenjarakan gitu. Ya. Tapi akibatnya adalah, kenyataannya adalah bahwa karena halo? Halo? Ya. Jadi Halo. karena berjalan sendiri-sendiri, bisa dengar Pak? Halo. Ya. Ya, dengar. Nah, karena berjalan sendiri-sendiri berarti tidak adanya pemerataan, jadi tidak rata itu.
Dan Mas Agus juga mengatakan bahwa persoalan besar adalah kesempatan. Karena tidak semua seniman-seniman kita itu berhasil survive dengan berjalan sendiri. Lalu kan banyak sekali seniman-seniman yang tidak mendapatkan kesempatan, Pak. Ya begini Pak, sekarang itu dituntut dari seniman-seniman untuk lebih kreatif, lebih aktif. Ya. Karena kesempatan ini juga tidak datang sendiri. Ya. Kesempatan ini kalau tidak dicari, ya juga tidak datang. Ya. Tak katakan kalau dulu Pak Andi begitu, wah dia yang lebih pandai saya, coba kalah hobi. Tapi sebenarnya hobi itu kan tidak bisa kita tunggu-tunggu sampai datang sendiri. Yeah. Kita dari pihak kita juga mesti cari, ikhtiar dan sebagainya. Tapi Yeah. kita harus tunggu datang sampai ada fasilitas pemerintah datangin kita, ya tidak mungkin Pak. Betul. Ya, sekarang ada memang kompetisi ini yang tidak dari pemerintah, dari institusi swasta, bahkan dari UBIBEK, dari mana. Yeah. Itu seniman harus memanfaatkan itu, ikut dengan karya terbaik, karya yang menonjol. Yeah. Pada akhirnya dia menonjol, kebetulan kodok beruntung ada seorang yang memang mempunyai kekuatan funding luar biasa, menangkap dia di balik kesempatan yang luar biasa, pakai kesempatan itu. Jadi ketika boom, itu saya pernah juga diwawancari sama artis spesifik pada waktu itu. Yeah. Pada waktu itu ada yang diuntungkan. Yeah. Yang diuntungkan itu seniman-seniman yang sudah matang, sudah wayahnya dia global, Yeah. tapi tidak ada kesempatan. Betul. Gara-gara boom itu ada kesempatan, mereka masuk. Itu termasuk Agus Suwagi. I see. Nah, pandai sekali, akhirnya jadi mendunia. Ya loh. Yeah. Tapi kalau kita tinggal diam saja, tapi sebaliknya, seniman-seniman yang belum betul-betul waktunya, belum matang pada waktu saya mau nulis di situ, Yeah. itu bisa jadi bumerang. Nah, Yeah. akhirnya belum kuat, dipaksakan, ambruk terbangnya. Iya. Jadi memang kesempatan itu kita harus pintar menangkap kesempatan. Momentum itu penting sekali. Nah, begini, Pak. Gitu. Nah, begini. Ya, jadi kita dituntut sekarang sebagai manusia zaman sekarang itu dituntut lebih banyak, kompetisinya lebih keras, dunianya makin penuh, orangnya tambah banyak kok. Betul. Gitu. Nah, sekarang begini, Pak. Halo, ya. Berarti ada seniman-seniman senior yang memang dengan kemampuan mereka itu mendapatkan kesempatan untuk mengekspos diri mereka, sehingga mereka tidak saja berhasil di dalam negeri, tetapi karya-karya mereka juga dipamerkan di luar negeri, jadi berhasil juga di luar negeri. Nah, berarti mereka ini mempunyai ilmu, dalam tanda kutip, menjual diri. Ya, jadi itu sekarang ini ya, sekarang ini kita katakan saja. Sekarang ini ada seniman yang juga cerdas, seperti Heri Dono itu kan selain berbakat juga cerdas kan. Ya. Nah, Heri Dono itu kan menjadi terkenal dulu kan di luar negeri sebenarnya sebagai seni rupa kontemporer kan. Betul. Nah, orang kita ini yang dalam negeri ini kan sering cuma ikut-ikutan. Betul. Dengar wah Heri Dono jadi terkenal, padahal mungkin mereka belum bisa mengapresiasi karyanya. Ya. Wah, ikut beli harganya terakan gitu kan. Ya. Ya lah. Padahal mereka kadang-kadang belum ngerti, cuma tahu saja, wah dia terkenal gitu. Ya. Nah, tapi sebenarnya kan dari Dono itu yang luar biasa menurut saya, karya-karya dia punya karya-karya instalasi gitu. Ya. Nah, yang di luar negeri yang terkenal di koleksi museum dan sebagainya juga banyak instalasi. Betul. Orang-orang kita nggak tahu kan. Ya. Orang kita nggak tahu, mereka belum bisa mengapresiasi instalasi. Betul. Gitu. Betul. Nah, mereka di sini yang dibeli lukisannya gitu loh kan. Ya. Nah, itu kan sebenarnya ya untungnya di Dono. Ya. Tapi sebenarnya kan ya oke lah itu bantu kok. Iya. Gitu. Ya. Gitu loh. Jadi dengan demikian ada seniman-seniman, jadi ada beberapa seniman yang mempunyai kemampuan untuk menjual diri mereka, artinya memasarkan karya-karya mereka sehingga dibeli oleh para kolektor. Berarti banyak sekali di Indonesia yang tidak memiliki ilmu memasarkan atau menjual diri mereka, menjual karya-karya mereka. Apa usaha dari dunia seni kontemporer sendiri untuk mempunyai kemampuan itu, sehingga kemampuan ilmu untuk memasarkan karya ini dimiliki oleh banyak seniman, dan apa pula peran daripada
institusi seperti ISI yang dulunya ASRI, apakah mereka itu melatih seniman-seniman untuk mengetahui cara memasarkan karya mereka, menjual diri mereka? Sebenarnya itu kan begini Pak, kok apa konstelasi seni rupa itu kan memang ada bagian-bagiannya, banyak elemen. Sebenarnya bagian pemasaran itu bukan sebenarnya yang harus dikuasai seniman. Seniman itu yang harus menguasai memang kemampuan berekspresi dan sebagainya. Nah, kalau sekarang di situ sekarang mulai ada yang namanya tata kelola seni rupa. Ya. Itu tidak harus dari orang yang belajar seniman jadi masuk sana. Kemudian tidak meneruskan untuk jadi seniman profesional. Ya. Dia masuk di manajemen seni rupa kan itu penting juga. Nah, tugasnya dia antara lain ya bekerja tentang pasar, mengorganisasi bikin event besar dan sebagainya. Ini sudah dibagi-bagi. Jadi di Indonesia itu yang juga masih ketinggalan. Itu kan yang segmennya tengahnya bagian pemasaran, yang namanya itu galeri, dealer dan sebagainya. Itu kan di sini juga masih baru. Dan pada umumnya yang masih generasi pertama, yang sebelumnya juga tidak tahu tentang seni rupa, sehingga basisnya pengetahuan adalah mungkin kurang, tapi mereka dasarnya dunia bisnismen. Nah di sini beda Pak. Kalau dibandingkan dengan galeri luar negeri, ya nggak ada tandingannya. Kenapa itu Christine kok bisa begitu hebat? Ya karena itu Christine-nya megang tuh IQ profesional, internasional. Seandainya dulu pegang galeri di sini ya nggak bisa. Memang kemampuannya nggak ada, kemampuan funding, kemampuan networking, kemampuan pemasaran dan sebagainya. Karena itu kan mereka tuh juga harus selain jualan, itu tuh mereka harus bisa juga bagaimana menyodorkan ke museum. Caranya gimana? Kalau hanya tawarkan gitu saja, harganya mahal ya museum juga nggak mau. Itu harus tarik sponsor siapa yang patron-patronnya mau menyumbangkan ke museum. Dan seperti saya itu lebih lagi di universitas di luar negeri, mungkin mereka di sana seperti di Amerika kan bisa membeli professorship, sehingga seni rupa Chinese itu diajarkan di sana. Nah, kalau ganti gurunya tetap ada kedudukan itu yang bisa diisi dengan orang lain, continuous selalu diajarkan. Tapi dengan Indonesia kan ada, itu mestinya tugas pemerintah. Adanya kebetulan ada seorang scholar di sana dapat beasiswa belajar di sini, misalnya saya di Cornell saya kenal dulu Amanerat, yang pinter sampai ke sana bikin pameran, mengajar itu. Tapi begitu dia ini pindah ke Eropa, ke Jerman, hilang itu, ya toh, itu harusnya continuous. Nah ini kita masih jauh dari sana, masih jauh. Itu sudah sampai di situ saya kira ya Departemen Pendidikan mestinya harus ikut bantu, nggak mungkin loh kita berorangan ya mungkin aksesnya itu susah gitu ke sana gitu. Kalau ada pemerintah kan udah lalu banyak yang masih bisa dikerjakan lah. Semua itu banyak, nggak usah diambil semua, kita menurut bidangnya kita saja. Lalu apa yang sudah dilakukan dan yang sedang dilakukan oleh pihak-pihak di luar pemerintah, ya, baik itu kolektor atau pengamat seni atau apakah dalam tanda kutip kritikus atau para senimannya sendiri, apa yang kita lakukan untuk menyadarkan pemerintah kita supaya memberikan perhatian yang lebih besar termasuk pemberian dana kepada dunia seni rupa kontemporer kita, Pak, kepada para senimannya. Apa yang sedang kita lakukan dan sudah kita lakukan? Kalau pemerintah bilang mereka sekarang sudah mempunyai dana abadi yang cukup gede. Dana itu tidak akan gudeg-gudeg, cuma hasilnya dari dana itu mungkin bunganya itu buat membiayai aktivitas seni. Cuma ini baru dan
bisa mendapatkan ke akses itu, Ya. saya kira ya sampai saya belum tahu siapa gitu. Masih belum banyak lah, saya kira yang ada mungkin 1-2, dan kadang-kadang kan lagi di pemerintah itu lagi koneksi sistem yang kena, yang deket, yang dapat, yang jauh, yang nggak dapat, itu kan biasa sama kita. Nah, yang dilakukan seniman sekarang ya oke lah, seniman yang ya dia bikin jumlah pameran itu belum pernah seperti sekarang. Gila-gilaan, dari manapun sampai kota kecil, sampai desa, luar biasa entusiasmenya. Itu majunya luar biasa. Nah, lantas yang dibuat oleh entrepreneur ini, ada anak-anak muda ya, katakanlah saja di Pepan, Tom Tadinyo, dan sebagainya itu. Mereka bikin affair, bikin affair yang selain mengundang galeri yang top atau seniman yang top dari dalam negeri, juga dari luar negeri, dan juga ikut affair internasional. Cuma akhir-akhir ini, saya juga kecewa ketika yang terakhir di Singapura, Indonesia yang ikut cuma 2. Masalahnya ketika saya tanyain kendalanya, funding, mereka nggak berani, mahal. Mahal, nanti kalau nggak laku rugi. Ya buat nombok berat, lagi funding. Ya loh, makanya dibutuhkan sebenarnya yang punya funding besar juga, funding besar, tapi mempunyai idealisme, begitulah. Nah, sekarang begini Pak, jadi oke, baiklah. Sekarang begini, mengenai karya-karya para seniman kontemporer sendiri, kalau ditinjau dari segi makna atau kualitas, bagaimana menurut pendapat Pak Hongjin perkembangannya? Apakah karya-karya kita itu memang sudah diisi dengan makna-makna yang patut kita hargai dan memang berisi makna yang berarti begitu, atau kalau belum, apakah yang menghambat kualitas atau isi dari karya-karya seniman kita? Sebenarnya kan sudah usah menggegerkan, tapi di atas kanan ada dia belum pernah mencapai seperti yang dicapai oleh ruang di dokumen luar biasa, bahwa suatu operatifnya di situ di dokumen dalam sejarah ada suatu NTT seni rupa Asia itu yang dapat kehormatan itu, bahwa geger karena suatu karya yang aktivisme dan sebagainya, ya itu konsekuensi dan sebagainya, tapi Indonesia makin lebih terkenal justru di situ ya juga gitu. Sudah oke, tapi sudah hebat. Ada seniman yang kadang-kadang minta saya tidak banyak, kadang terlalu banyak ya, saya kan juga skala luas, mendadak dapat kesempatan oleh institusi luar negeri. Terputus Pak. Dia undang ke suatu bienal di luar negeri, bienal yang terkenal, Tawi Harso, terputus Pak. Titin Bulia, itu kan bekas. Yang terbesar keempat ini seharusnya gitu. Kalau sampai Indonesia ini lantas dibandingkan sama Singapura saja aktivitasnya kalah, ya Singapura itu kecil kayak gitu ya gimana? Padahal Singapura itu sudah banyak orang Pak Hongjin Indonesia yang berkiprah di sana. Pak Hongjin, di sana ya. Tolong diulang beberapa nama yang tadi sebelumnya disebutkan. Ya, ini misalnya sekarang seniman muda, saya kan tidak tahu semuanya. Tapi pencapaian paling spektakuler itu ada ruang kolektif seni yang namanya sangat jadi hero lah, boleh dikatakan. Karena dia ini pertama tetisnya sebagai kurang dari dokumenta. Betul. Kan terjadi kehebohan itu karena suatu karya seninya kontroversial, dianggap antisemitisme dan sebagainya, kita tahu lah. Tapi sebenarnya menurut saya tidak apa-apa, karena di Indonesia itu ternyata Indonesia besar
pembicaraan seni rupa jadi terkenal sekali gitu loh. Ya. Jadi itu tuh hikmahnya. Jadi kita jadi pemain utama itu penting menurut saya. Dan banyak seniman-seniman yang sudah juga diundang, dan ini memang diundang untuk pameran di Chinese Biennale, di Hadi Werman, Heri Dono juga sudah pernah, itu waktu di Mulia pernah pameran di sana juga dengan karya-karya itu kontemporer semua. Ya, Eko Nugroho, Aris, dan nama-nama yang saya sendiri belum tahu. Sekarang itu kita tidak memantau semua, ya. Dan senimannya bisa memanfaatkan. Perlu senimannya memanfaatkan atau mempunyai pendamping, ya. Yang baik memanfaatkan kesempatan yang ada itu. Tempat kita butuh lebih banyak mengingat yang penduduk 280 juta manusia ini kan besar. Jadi seharusnya kalau di Asia Tenggara harus nomor kita ini. Sampai lantas apa bahayanya sama dapur gitu. Iya toh. Dan kita akan sampai simetris lah katanya. Iya. Jadi begini Pak. Gerak terus. Nganulah kita harus move. Sekarang begini Pak. Tolong disebutkan beberapa nama seniman kontemporer muda kita yang selama ini belum begitu dikenal, belum familiar, tapi layak. Halo? Nah, gini sebenarnya terlalu banyak ya, dan yang saya juga tidak tahu, yang sangat halo. Yang layak diperhatikan, diamati. Saya ini kan sudah generasi saya itu yang sampai mengikut milenial aja mungkin hampir ada. Jadi kalau yang sangat milenial kadang-kadang salah orientasi seniman-seniman muda. Tapi yang saya seniman saya kenal ketika mereka masih mahasiswa, dan sekarang sudah berpanggung yang luar biasa. Jadi lain Entang Wiharso itu ya di Amerika luar biasa. Ya Agus Waki sudah lebih senior dari itu ya. Jadi Dono itu ya Emek Sarsono lebih senior. Itu kan Groho itu lebih junior. Itu juga hebat. Yang perempuan Ramayani ya loh. Itu di bidangnya juga luar biasa. Itu generasinya udah generasinya Agus Waki. Terkenal. Jadi Dono kita sudah semua orang sudah tahu. Dan sebenarnya menurut saya masih ada yang juga sepantaran mereka di dalam negeri sudah terkenal sekali, tapi belum karena mungkin terlalu sibuk disikin juga karena karyanya itu kenal di setelah belum unsurnya lokal masih terlalu kuat, terlalu kental di Nasirun, apa itu kan ada juga, masih ada juga. Yang sebenarnya yang karyanya kalau muji-muji, tapi kolektor umumnya yang belum dalam ilmunya ya hanya tentang dia sebagai kadang-kadang nggak mengerti itu apa gitu, koleksi yang mereka tahu sekarang itu seharusnya begitu gitu. Tetap harus lanjut. Nah, ini pertanyaan terakhir, Pak. Terutama menurut saya ya, Pertanyaan terakhir saya adalah pertanyaan terakhir saya adalah mengenai peran kritikus. Peran kritikus apakah ikut membantu? Halo? Apakah ikut membantu menghambat perkembangan seni rupa kita? Ketiadaan kritikus Indonesia yang memadai, apakah ikut membantu terhambatnya perkembangan seni rupa kita? Begini, sekarang ini ya saya itu dalam hal ini
kurang ada koran di mana-mana itu yang umumnya itu sebelah reporter menyampaikan kritik ke situ biasanya kan sebagainya dari kekurangannya di mana, lebih mana seperti zaman dulu, yaitu kan saya pasti ingat dulu itu kan saya punya sepupu sendiri yang namanya Wisyan Yo, itu kan kritik sedih tentang Weekly 56 sampai 61 ya, aku dari Bandung pada waktu itu lantas belajar dari Belanda, lantas jadi kritik kesedihan Weekly sampai di Breaker. Selalu dia membahas itu, selalu dimuji, tapi juga kebaya apa. Ya. Lalu sebaliknya, kurang tahu apa nih, apa semuanya orang dibantu deh. Pameran nggak ada kurator, ya loh. Nah, sekarang yang banyak itu kurator. Nah, kurator memang pintar nulis, tapi seringkali juga dia itu kan nulis kan pendapat dia, gitu. Jadi kadang-kadang malahan belum tentu itu sahabat dengan pendapat senimannya yang bikin lukisan itu, gitu. Itu menurut saya sih oke, asal itu mendidik. Karena gini, untuk karya ini kan multi interpretasi. Betul. Multi interpretasi, semua boleh menginterpretasikan menurut sendiri. Bukan kurang untuk proses sendiri dikatakan. Seniman itu setelah karya selesai, seterusnya interpretasi terserah pemirsanya, dia mau menginterpretasikan menurut fantasi dia sendiri, pendapat dia sendiri, setiap saat mempunyai interpretasinya sendiri karena pengaruh zaman itu sih oke. Tapi dalam hal itu tuh kan sering itu jadi ikat karena malah suatu berat ya itu dikait sama kuratornya. Jadi seperti ya ide kuratornya yang mengeksekusi gitu. Itu tidak jarang. Waduh. Ya loh. Jadi saya dengar dari seniman ya, wah saya jadi bingung ya, saya jadi lukisnya gimana gitu. Tapi dari intervensi begitu loh ya loh. Iya. Ya artinya begini Pak, artinya, halo? Itu terutama. Halo? Jadi dengan tidak, jadi dengan tidak adanya kritikus seni yang handal, berarti seniman-seniman kita itu bagaikan tidak mendapatkan sparring partner gitu loh, kayak boxing gitu. Nah begini loh Pak, sekarang ini saya tuh dengar juga ada yang seninya bilang begini kok, sekarang tuh cari sparring partner untuk bicara tentang seni itu sulit deh gitu. Iya. Umumnya masuknya ke pasar gitu loh Pak. Iya, betul. Nah, itu bener Pak gitu loh. Iya. Jadi it's not easy to find someone you can talk. Kalau dia cocok lah, juga senang. Iya. Tapi kok enggak, akhirnya cuma jengkel tok begitu loh. Wah, ini kita makannya mau gimana? Utara. Iya. Betul, Pak. Gimana gitu loh. Iya. Nah, sekarang itu fenomena sekarang. Itu kita nggak bisa sendiri. Iya. Nah, sekarang pertanyaan saya yang menurut saya, lanjut, Pak. Iya. Menurut saya. Iya. Ya. Kalau dari segi koleksi Pak Hongjin sendiri, dari segi halo. Ya, bisa dengar Pak? Bisa dengar? Dari segi koleksi Pak Hongjin sendiri, itu persentase karya-karya seni kontemporer dibandingkan karya-karya yang lain itu bagaimana Pak? Apakah Bapak banyak mengkoleksi karya-karya seni kontemporer? Modern. Ya. Juga dari begini Pak, dari sekarang kira-kira 50-50. Yang kita kan kadang-kadang susah mendapat batas mana yang modern, mana yang kontemporer. Ya. Karena saya bilang ada
seniman-seniman yang di zaman itu, di zaman peralihan, mereka masih bikin modern, tapi kemudian juga bikin kontemporer gitu. Ya, betul, betul. Nah, zaman saya memulai mengkoleksi, kontemporer itu di pasar juga belum. Baterainya ada, mungkin pada waktu ada ya sebagai warnitas. Di pasar muda. Dan kita kenalannya sama seniman-seniman tua. Apa di wilayah, dan ya sudah. Ono sini dua, apa sih, ya Sudarso, ya sampai ngomong Gunarso Sugro itu kita kenal semua. Kita kan ya ke sana kenal secara pribadi, belinya juga secara pribadi dari mereka. So pada waktu itu nggak ada lelang, belum ada lelang galeri, waduh, betul. Ada lah di sekitar sini satu dua mungkin dari Bali, betul. Dan sebagainya. Tapi seniman-seniman muda ya 90-an, akhir 80-an, 90-an, 2000. Karena saya di sini, dan seniman muda itu kan di Jogja. Begitu mereka tahu bahwa ada orang yang memperoleh, mereka kan menyerbu saya terus. Dan saya heran sama mereka, akhirnya saya jadi suka karyanya. Dan memang saya suka. Betul. Saya ada yang pertama, saya kayak politik kontemporer, gimana kolektor besar lainnya belum mau. Betul. Karena ada itu yang kapasitas dari mereka juga yang dorong saya tidak disimpan dan dipertunjukkan kan ya, saya gini suruh display semacam museum bangun kecil-kecilan, udah bisa konversikan menjadi museum, tapi kontemporer ini kan berkembang terus. Yang modern itu kan sudah berhenti. Jadi akhirnya dulunya mungkin 90% modern, sekarang mungkin 50% sudah jadi nggak ada. Katanya kontemporer ini kan berjalan terus. Betul. Tapi saya kan juga nggak bisa mengikuti karya mereka itu makin gede, makin multidimensi yang kita tempat untuk nyimpen aja nggak ada. Ya kan? Betul. Tapi yang sekarang pernah bikin suatu pameran yang sekarang seniman kontemporer saya kenal itu. Lantas musim saya umur 20 tahun, kalau 30 tahun sebelumnya saya sudah mengkoleksi karya mereka di awalnya. Yang kembali baru yang saya punya yang dari dulu, saya jejarkan perkembangan mereka itu begini loh sekarang. Nah, kalau karya-karya mereka yang di awal itu yang punya saya, tapi yang sekarang yang punya yang kolektor, banyak juga orang-orang kaya di Jakarta itu, wah itu spektakuler. Saya punya karya instalasi, karya yang biologis, yang apa, environmental art, bahwa kita ini tidak bisa wah ya semua ada porsinya, ada jawaban. Harus saling melakukan, punya koleksi yang sama, membosankan. Kelas sejarah ya harus datang ke musim. Begini Pak Hongjin, halo. Jadi dengan ini saya mengucapkan banyak terima kasih atas kerja keras kontribusi Pak Hongjin di dalam ikut membantu mengembangkan dan mempertahankan kemajuan seni rupa Indonesia khususnya dan seni pada umumnya. Kemudian saya sangat menghargainya sekali. Bapak itu halo. Jadi terima kasih banyak Bapak ikut membantu tumbuhnya seni rupa kita. Dan sebagai yang terakhir, apakah Bapak mempunyai kata-kata atau pemikiran yang lain sebelum kita tutup ini, Pak? Covid ada hikmahnya juga. Halo? Seksi memikirkan apa yang akan lebih penting, kita terjebak dalam keadaan
seperti itu. Ya. Sejak saya itu nulis sendiri, Ya. hanya mungkin nanti tahun depan bisa selesai. Di situ saya cerita banyak Ya. tentang pengalaman saya dalam bidang apa seni rupa. Ini dari awal sekali, tapi hanya itu juga segi-segi lain daripada kehidupan. Ya. Nah, dan sampai sekarang ini, Ya. untungnya saya itu masih punya memori yang cukup oke di usia sekian. Ya. Sehingga lebih sering saya ini jadi narasumber Ya. ya untuk suatu dokumenter belum lama ini televisi Universum Ya. menanyain saya, halo. Terus. Halo. Terus, Pak. Halo. Ya, nah, saya ngalamin sama evolusi. Ya. Halo. Nah, mumpung saya masih oke, nggak ingat memori mulai turun kan jadi. Terus. Ya, itu negara hebat. Jangan sekali-kali menuju hari depan dan Betul. walaupun dengan segala kendala. Jadi semua satu. Di mana saya semangat. Ya. Terus. Ya, halo. Terus. Masih bisa bersemangat di usia dong. Ya, Pak. Oke, Pak. Jadi salam sehat terus dan semoga Pak Ongjin selalu sehat dan semangat terus dan meneruskan kontribusinya kepada seni rupa kita, Pak. Ya. Dan saya juga harap Bapak di sini berjuang untuk kita, di level kita di luar negeri untuk juga Halo. kita lagi Amerika. Ya, baik, Pak. Doakan, Pak, ya. Doakan. Ya. Ya, pasti. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Saya bisa ngobrol. Terima kasih banyak atas waktunya, Pak, dan obrolannya.